Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Yang terhormat pemirsa kesatrian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang proklamator kita, insinyur tanpa dasi, direktur tanpa gaji, yang membela umatnya sampai mati, yakni Habibina kasih kita, wa syafi'ina penolong kita, wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang seperti saat ini. Terang bukan karena lampu, tapi terang karena ilmu. Insya Allah kami dari Perdal, Persatuan Dai Al Khairiyah, Kesatrian Santri Taruna Islam Al Khairiyah Cetangkil, yang akan membawakan dakwah Islamiyah yang berjudul Orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kesatrian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak tentu kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang larangan berbuat sesuatu yang dapat mengakibatkan hati kedua orang tua kita murka. Bahkan mengatakan kepada kedua orang tua kita ketika disuruh itu pun tidak diperbolehkan. Apalagi sampai membuat kedua orang tua kita murka. Mengapa begitu? Karena kemurkaan dan keridhaan Allah tergantung kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, marilah kita berbakti dan patuh kepada kedua orang tua kita. Berbicara tentang orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satulah yang zurullaha ilaihim ila yaumil qiyamah al-aqul walidayhi wa mudminul khamra wal mannanu bima a'ta, yang artinya ada 3 kategori manusia yang Allah tidak ingin memandang di kelak hari kiamat nanti, yaitu al-aqul walidayhi, seseorang yang tidak menyikapi kedua orang tuanya dengan baik, wa mudminul khamra, dan seseorang yang gemar meminum khamar, wal mannanu bima a'ta, dan seseorang yang suka menyebut apa yang telah ia berikannya. Pemirsa kesatrian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya ada 3 orang yang Allah tidak ingin melihat kelak hari kiamat nanti. Yang pertama, seseorang yang selama hidupnya tidak menyikapi kedua orang tuanya dengan baik, justru malah seringkali membuat hati kedua orang tuanya terluka, terlebih kepada ibunya. Mengapa begitu? Karena kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang pertama yang engkau cintai?" Rasulullah menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu." Oleh karena itu, mereka selama hidupnya tidak menyikapi kedua orang tuanya dengan baik, justru malah seringkali membuat kedua orang tuanya terluka, terlebih kepada ibunya. Mengapa begitu? Karena kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang pemuda, "Ya Rasulullah, siapakah orang pertama yang kita hormati?" Rasulullah menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, barulah bapakmu." Oleh karena itu, marilah kita patuh dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Adapun tipe manusia yang Allah tidak ingin melihat kelak hari kiamat nanti, yaitu
seseorang yang gemar meminum khamar. Mungkin kita sudah banyak mengetahui tentang kerugian meminum khamar, baik itu jasmani ataupun rohani. Oleh karena itu, Allah sangat melarang keras tentang meminum khamar. Adapun tipe manusia yang ketiga yang Allah tidak ingin melihat di kelak hari kiamat nanti, yaitu seseorang yang menyebut-nyebut apa yang telah ia berikannya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adakalladzi yunfiqu malahu ri'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti menginfakkan karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Pemirsa kesatrian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengasih perumpamaan batu licin yang di atasnya dikasih pasir, lalu batu itu ditimpa hujan lebat, maka tidak ada tersisa pasir itu. Maksudnya adalah orang yang sedekah disebut-sebut, maka pahalanya akan sirna tidak tersisa. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ingin menjadi pendakwah profesional atau ingin bisa belajar kitab kuning, maka datanglah ke Pondok Pesantren Al-Khairiyah Citangkil. Kami tunggu kehadirannya. Salam hormat kami dari Perdal. Selamat menanti saat berbuka puasa. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.